Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Berikut akan kami bacakan Warta Gereja, Minggu 10 Mei 2020. 1. Pengkhotbah hari Minggu 10 Mei 2020. Bahasa Indonesia dilayankan oleh Pendeta Nunung Istininggyang SSI. Bahasa Jawa dilayankan oleh Pendeta Berita Tristio Nugroho SSI Theo. 2. Ibadah online kenaikan Tuhan Yesus. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan secara online dengan mengikuti tata ibadah dari Sinode GKJ yang dapat diakses di channel YouTube Sinode GKJ pada hari Kamis 21 Mei 2020 mulai jam 6 WIB. 3. Ibadah dalam masa pandemi Corona. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa selama masa pandemi Corona, majelis memutuskan untuk mengganti pelaksanaan ibadah di gereja dengan ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube dan Facebook GKJ Jayodiningrat. Informasi pelaksanaan ibadah selanjutnya akan disampaikan melalui pamong blog atau kelompok dan grup WA, mengingat situasi dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. 4. Aksi donor darah. Mohon partisipasi warga jemaat pada acara aksi donor darah yang diadakan oleh Pelayanan Kesehatan Tresno Asih dan PMI pada hari Minggu 17 Mei 2020 jam 9 WIB di Gedung Serbaguna GKJ Jayodiningrat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19 bait 1, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah khusus ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita menyanyi bersama. Dari Kidung Jemaat 60 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Sebagai dasar pengakuan dosa kita, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri menerima sabda firman Tuhan yang kita hayati sebagai berita anugerah pada saat ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita respon anugerah Tuhan dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syukur, syafaat, dan persiapan menerima taburan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan,
untuk segala kasih setia yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk menjadi jemaat Tuhan yang bisa menghitung berkat-berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat yang tidak pernah habis, berkat yang terus selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk bersekutu bersama dalam ibadah dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menyatakan pemeliharaan atas kehidupan iman kami yang boleh menjadi kekuatan, penghiburan, tuntunan, pengharapan yang sesungguhnya di dalam kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, di tengah-tengah kami bersekutu melakukan ibadah pada saat ini, Engkau juga menyatakan pertolongan bagi kami Tuhan, sehingga kami juga boleh mempercayakan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit. Tuhan, Engkau hadir dalam keadaan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh menerima kekuatan, penghiburan, semangat, sukacita, dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan untuk mereka di dalam keadaan mereka, boleh mereka rasakan, menjadikan syukur, menjadikan semangat, menjadikan iman mereka terus menyala kepada pertolongan yang datang dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau menyerahkan pergumulan bersama di dalam kami menerima adanya virus corona dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada ini dengan bijaksana. Kami mau mengerti, kami mau memahami, kami mau belajar, dan kami mau memberikan diri kami agar kami boleh mendukung dalam usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini Tuhan, dan semoga di dalam berkat Tuhan persoalan ini segera dapat diselesaikan. Ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, mampukan mereka tetap berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dapat menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan bangsa dan negara ini dengan baik, di dalam hikmat yang Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Engkau selalu hadir, sehingga kami juga boleh percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak bingung, dan kami boleh selalu bersyukur di dalam setiap berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Jauhkanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam keluh kesah, yang seringkali tidak menjadi penyelesaian persoalan, tetapi justru memperberat beban yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir, menolong kami, dan menyatakan berkat di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, firman-Mu akan menyapa kami. Engkau memberkati di dalam kami menerima dan merenungkan taburan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang bersama kita terima pada kebaktian ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi,
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan akan bersama kita renungkan dengan tema beriman, berkarya dan bersaksi bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa kesaksian yang pernah saya rasakan atau saya lihat dari saudara-saudara yang lain. Yang pertama datang dari seseorang yang menyatakan kesaksian tentang bagaimana dia menjalani hidupnya dan menerima keadaan dalam hidupnya di dalam dasar imannya kepada Tuhan. Saudara ini menderita suatu penyakit, dan saya tahu banyak orang dengan penyakit yang sama itu biasanya menyatakan keluhan, ketakutan, kadangkala mereka bingung, panik, putus asa, tidak mau berobat, dan banyak yang merespon keadaan itu dengan sikap-sikap yang menyatakan bahwa dia takut, putus asa, atau bahkan juga meragukan bagaimana cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Tetapi beda dengan saudara ini, Bapak Ibu dan Saudara, beliau menerima keadaannya. Beliau menyatakan bahwa hidup adalah anugerah, sehingga dia tetap mau memberikan dirinya untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sukacita, melayani selagi dia bisa. Dia menjalani pengobatannya dan dia mengatakan, apapun yang dikatakan oleh dokter tentang penyakit saya, baik itu perkembangan yang baik ataupun sesuatu yang seakan nampak buruk, saya tidak pernah merasa takut. Pengobatan apapun saya akan jalani di dalam pertolongan Tuhan.
Dan beliau juga mengatakan, saya juga tahu, kalaupun suatu saat Tuhan memanggil saya juga tidak takut, karena saya tahu kemana saya akan pergi. Itu salah satu kesaksian yang menunjukkan bagaimana seseorang menjalani hidupnya di dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian dari seorang yang percaya benar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan itu baik bukan ketika dia hidup dalam keadaan yang baik, sukses, sehat. Tetapi beliau menyatakan bahwa Tuhan itu baik, bahkan ketika menurut saya apa yang diterima dalam hidupnya itu suatu bencana, kesedihan, kegagalan, dan sesuatu yang membuat banyak orang mungkin mengeluh, bersedih, dan juga mempertanyakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika orang mengetahui peristiwa yang beliau alami, orang bingung mau memberi penghiburan seperti apa, tetapi beliau mengatakan, saya baik-baik saja. Saya tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik, indah dalam hidup saya. Sehingga apapun yang terjadi tidak pernah membuat beliau berkeluh kesah, mengeluh, mempertanyakan kasih dan pertolongan Tuhan. Iman yang berkuasa menolong orang-orang yang memiliki iman untuk menjalani hidupnya, menyaksikan imannya, dan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan ini dalam segala situasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa menyaksikan ada banyak orang atau tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Alkitab yang juga menjalani hidup mereka di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka menderita, mereka dianiaya, bahkan kematian banyak mereka alami. Orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan bukan berarti hidupnya beres, enak, senang. Tetapi bagaimana orang-orang ini kemudian menyatakan bahwa imannya ini terus menyala, memberi kekuatan, tuntunan, keyakinan akan janji-janji yang mereka terima dari Tuhan, itu menguatkan untuk menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus, orang yang berbuat baik, melayani, menyaksikan tentang Tuhan, tetapi menerima kebencian. Dia difitnah, sudah menghujat Allah. Dia diadili oleh Mahkamah Agama dan dia dinyatakan bersalah, menerima hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Apa yang disaksikan Stefanus di dalam imannya? Dia tidak menjadi kendor di dalam imannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan yang membiarkan dia menerima keadaan itu, tetapi dia menyatakan bahwa dia tetap percaya, dia terus bersaksi. Dan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, justru Stefanus berdoa agar mereka menerima pengampunan dari Tuhan. Dan dalam kematian yang mengerikan itu, Bapak, Ibu, Saudara, Stefanus menyaksikan kepada kita, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Artinya dia benar-benar percaya bahwa kalaupun dia harus mati, dia tahu dia akan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kekuatan daya iman kepada Tuhan. Dan dalam bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kitab Yakobus, Tuhan Yesus itu juga mengundang para murid untuk memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberitakan kepada para murid apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka mau percaya kepada Tuhan. Saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan
Waktu Tuhan untuk bersama-sama dengan para murid itu sudah akan habis. Tuhan tahu bahwa Dia akan segera mengakhiri karyanya. Dia akan ditangkap, Dia akan mati di kayu salib, dan Dia akan kembali kepada Bapa setelah karyanya di dunia ini selesai. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid bisa saja menjadi panik, bingung ya, atas apa yang akan terjadi pada diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka hal-hal yang perlu mereka pahami, yang perlu mereka mengerti, dan kemudian juga mereka percaya dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mengawali dengan memberitakan tentang rumah Bapa. Dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan membawa para murid pada suatu keadaan rumah Bapa yang disediakan banyak tempat tinggal. Tidak akan kurang bagi orang yang mau masuk ke sana, menerima apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana. Aku ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, dan setelah tempat itu tersedia, aku akan datang kembali membawamu ke sana untuk tinggal bersama-sama denganku. Jadi Tuhan menyatakan banyak tempat di rumah Allah, di rumah Bapa. Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, dan kalau Tuhan itu sudah menyediakan tempat, Dia akan datang kembali untuk membawa para murid ke sana. Sebuah pernyataan yang kita tahu bahwa saat itu tentu belum sepenuhnya dipahami oleh para murid. Sehingga melalui Thomas, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa memang mereka belum paham benar. Sehingga Thomas bertanya kepada Tuhan. Di situ dikatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau orang mau pergi ke suatu tempat, yang penting itu adalah alamat. Kalau kita mencari jalan, kita pasti ditanya, kamu mau kemana? Kalau alamatnya tidak jelas, bagaimana seseorang bisa menempuh jalan yang benar menuju alamat itu? Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan akan pergi, kemana kami akan sampai di rumah Bapa itu. Bagaimana kami akan menemukan jalan itu? Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian menyatakan dirinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu tidak aku beritahu tentang jalan yang berkelok-kelok, yang membingungkan, yang harus kamu tempuh seorang diri. Tidak. Tetapi Tuhan kemudian menyatakan jalan itu adalah aku. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan mau menyatakan jaminan itu sudah ada, jelas kamu sudah menerima, kamu sudah melihat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang Tuhan sampaikan kepada para murid, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kemudian ada sebuah pertanyaan lagi yang dinyatakan Filipus. Kita mau pergi ke rumah Bapa. Buat kami melihat Bapa itu yang seperti apa toh? Tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu cukup bagi kami. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Kamu sudah bersama-sama dengan aku. Di dalam Tuhan Yesus mereka boleh melihat Bapa yang tidak kelihatan, yang suci, yang tidak mungkin disentuh oleh manusia. Sekarang nyata karena sudah menjadi manusia, menjadi daging. Kalau kamu mau tahu Bapa itu seperti apa, sebenarnya kamu sudah melihat karena selama ini
Dia hidup bersama-sama dengan kamu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu yang Tuhan Yesus nyatakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mau menyampaikan kepada para murid, percayalah kepadaku. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menerima rumah Bapa. Kamu akan sampai ke sana. Kamu akan tinggal bersama dengan Bapa di dalam rumahnya. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas kepada kita saat ini dan juga kepada para murid setelah kebangkitan Tuhan, terlebih setelah turunnya Roh Kudus, apa yang dinyatakan Tuhan itu benar-benar nyata. Iya, benar, amin ya. Ada jalan, kebenaran, dan hidup bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang dari dulu diusahakan manusia, dicari manusia dengan berbagai upaya, berjuang untuk bertemu dengan Bapa, tetapi manusia, kalau bahasa ngetrennya itu gatot ya. Bukan nama orang tapi katanya istilah gagal total. Manusia dengan usahanya untuk mencari Allah, bertemu Allah, menemukan jalan kepada Allah itu gagal. Karena tidak ada jalan dari manusia yang berdosa untuk kembali terhubung dengan Allah. Tetapi di dalam Tuhan, manusia boleh menemukan jalan itu. Percaya kepada Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid boleh percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita beriman kepada Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, iman itu bukan sikap hati yang pasif ya. Orang tidak bisa mengatakan yang penting saya jadi orang Kristen, percaya pada Yesus. Perkara saya mau hidup seperti apa, saya mau peduli pada orang lain atau tidak, atau alasan yang lain, tidak bisa seperti itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus melanjutkan firman-Nya kepada para murid demikian, barang siapa percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Jadi percaya, tetapi kemudian orang yang percaya itu menunjukkan bahwa dia juga melakukan pekerjaan seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus yang mau hanya setia kepada Bapa, tidak berkarya atas keinginannya atau kekuatannya sendiri. Tuhan Yesus yang sudah mereka tahu Bapa itu seperti apa toh? Oh, mengasihi, kasih itu seperti apa toh? Oh, seperti Tuhan, mengampuni, menerima semua orang, baik yang baik ataupun yang jahat, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang berputus asa dikuatkan, dibuat mereka kembali bersukacita. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan nyatakan. Jadi beriman itu tidak hanya ya sudah saya percaya, tidak, tetapi bersaksi dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak berhenti hanya percaya. Pokoknya saya Kristen, saya selamat, saya bersama Tuhan masuk ke rumah Bapa, tidak. Tetapi menyaksikan itu dalam karya-karya kita, seperti Tuhan menyatakan karyanya. Tuhan Yesus menghadirkan Allah dalam kehidupan umat manusia. Dan biarlah orang-orang di sekitar kita juga merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan kita. Tentu banyak contohnya ya Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada saudara kita yang sedih, punya masalah, kita hadir untuk menguatkan mereka. Nampaknya mudah, tetapi ini kalau kita hayati bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang datang kepada orang yang punya masalah, itu menambah permasalahan. Mungkin karena kata-katanya, karena sikapnya, niatnya mau menghibur, tapi kalau perkataan kita itu mungkin malah menyakiti. Lah salahe kowe iki kok senengane gitu ya. Kaya ngono wae kok.
Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita nyatakan itu bukan membuat orang ini bersemangat untuk bangkit, tetapi malah membuat orang yang sedang sakit, terluka itu koyok diureki gitu, yang membuat mereka itu semakin merasa sedih, marah ya, dan merasakan hal-hal yang tidak menjadi berkat. Jadi menghibur, menerima itu kadang sesuatu yang nampaknya sudah kita lakukan, tetapi kalau kita tidak melihat apa yang sedang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bisa jadi itu bukan menjadi berkat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita hadir untuk membuat orang itu dikuatkan, untuk membuat orang itu mau bangkit kembali, menyadari akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang beriman berarti berkarya, menghadirkan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau orang itu tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain, bagaimana orang itu melihat kasih Tuhan dalam hidupnya melalui kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu hal-hal yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa kita bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Jaminan keselamatan itu sudah ada, baik dalam kehidupan kita, demikian juga setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi bagi orang yang beriman, Tuhan kembali memanggil kita, mengingatkan kita. Beriman adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Biarlah orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah di dalam Tuhan, dan mereka juga boleh menemukan jalan keselamatan di dalam Tuhan melalui kesaksian dan karya kita di tengah-tengah kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi jemaat untuk merenungkan sabda Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad kita memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kita terima melalui persembahan. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita pada saat ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut
akan Kristus. Pengumpulan persembahan bersamaan dengan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 335 baitnya yang pertama, Manusia yang Meluku. Marilah kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu di dalam doa dengan penuh ucap syukur. Karena segala pemeliharaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak putus-putusnya. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Dan Tuhan senantiasa melindungi kami, bahkan di tengah waktu pandemi yang kami alami saat ini. Tuhan, kami wujudkan ucap syukur kami ini di dalam persembahan mingguan, bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, dan lain sebagainya. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini. Kami mohon Tuhan menerima dan menyucikan persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berguna di dalam pelayanan kami di gereja-Mu di GKJ Joyotiningrat ini. Demi keluhuran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas mengelolanya, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan telah memberikan firman kepada kami pada saat ini. Bagaimana kami harus mewujudkan iman kami di dalam kesaksian dan di dalam karya yang berkenan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya apabila di dalam perjalanan kami menemui tantangan, menemui halangan, Tuhan menguatkan, Tuhan memimpin dan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada saat ini, undur pulang ke tempat kami masing-masing. Kami senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami buat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada,
Mari kita melanjutkan kehidupan kita untuk terus bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.